Halo teman-teman semua, terima kasih karena telah mengklik video ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, welcome. Perkenalkan, aku Desya dan aku upload video tentang kisah-kisah di dunia medis. Dan untuk teman-teman yang sudah lama subscribe dan dukung channel ini, terima kasih banyak. Aku harap kita semua selalu dalam keadaan sehat. Nah teman-teman, untuk malam minggu ini, kali ini kita akan bercerita lagi tentang sejarah di dunia medis, yaitu sejarah penemuan bakteri, penemuan jamur, sampai penemuan mikroskop teman-teman. Nah teman-teman penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita bahas. Kuman adalah mikroorganisme super kecil yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Untuk melihat kuman, kita memerlukan mikroskop untuk membantu dalam melihat kuman. Nah, meskipun kuman ini kecil, tapi mikroorganisme ini bisa menyebabkan penyakit bagi tubuh. Dan cara untuk mengusir kuman adalah dengan menggunakan zat-zat seperti menggunakan desinfektan ataupun menggunakan sabun teman-teman. Penemuan kuman bermula ketika seorang warga Belanda yang bernama Antonie van Leeuwenhoek memulai penelitiannya dengan menggunakan mikroskop buatannya. Nah, mikroskop buatan Antonie ini dapat memperbesar objek hingga 200 kali teman-teman. Namun pada saat itu, sebelum Antonie menemukan mikroskopnya, sudah ada ilmuwan-ilmuwan lain yang menemukan mikroskop sebelum Antonie ini, yaitu Galileo Galilei yang menemukan mikroskop pada tahun 1610. Namun mikroskop buatan Galileo ini, dia tidak dapat memperbesar ukuran objek. Berbeda dengan mikroskop buatan Antonie yang dapat memperbesar objek hingga 200 kali teman-teman. Kisah ini bermula pada 24 Oktober tahun 1632. Lahirlah seorang yang bernama Antonie van Leeuwenhoek di kota Delft, Belanda. Nah, Antonie ini awalnya dia belum dikenal sebagai seorang ilmuwan, tapi awalnya dia hanyalah dikenal sebagai seorang pedagang kain. Dan Antonie ini dia terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Dia bukan terlahir dari keluarga kaya, dia bukan juga terlahir dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Tapi ayah Antonie ini yang bernama Piet, dia bekerja sebagai seorang pembuat keranjang, sementara ibu Antonie yang bernama Margaretha bekerja atau dia merupakan putri dari seorang pengusaha bir. Nah teman-teman, pendidikan dasar yang ditempuh oleh Antonie van Leeuwenhoek, dia sempat bersekolah di sekolah dasar Warmond di dekat Leiden, Belanda. Dan kemudian Antonie melanjutkan pendidikan formalnya dan dia diajari oleh pamannya untuk pelajaran matematika dan pelajaran fisika dasar. Namun sayang sekali Antonie ini dia tidak sempat untuk menamatkan pendidikan formalnya. Karena Antonie ini dia berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, tidak berpendidikan tinggi, dan terkesan kurang mampu, jadi dia juga tidak menamatkan pendidikan formalnya teman-teman. Kemudian untuk masa depan Antonie ini, ibunya berpikir bahwa bagaimana dengan masa depan anakku ini Antonie, kedepannya nanti dia mau jadi apa kalau dia tidak menamatkan pendidikannya. Nah ibunya Margaretha berpikir untuk mengirimkan Antonie ini ke Amsterdam untuk belajar menjadi pengelola buku di Amsterdam. Nah, akhirnya pada tahun 1648, Margaretha mengirimkan Antonie ke Amsterdam, Belanda untuk belajar menjadi pengelola buku di sana. Namun teman-teman, ketika sampai di sana, Antonie justru tidak bekerja atau dia tidak belajar untuk menjadi pengelola buku, tapi Antonie malah magang di sebuah perusahaan tekstil di Amsterdam sana teman-teman. Dan Antonie juga sempat saat dia magang itu di sela-sela magangnya, dia sempat berteman atau bersahabat dengan beberapa temannya di Amsterdam sana. Begitu teman-teman. Pada tahun 1654, Antonie kembali ke kota kelahirannya di Delft dan membuka sebuah toko kain. Nah, Antonie ini dia berani untuk membuka toko kain karena dia belajar dari pengalamannya sewaktu dia magang di perusahaan tekstil. Nah, kemudian untuk membuka toko kainnya, Antonie untuk menjual kain-kainnya dia menggunakan kaca pembesar yang dibuatnya sendiri untuk memeriksa setiap serat-serat kain, untuk memeriksa kualitas-kualitas kain yang akan dijualnya. Apakah kain itu bagus atau tidak, apakah kain itu sobek, karena kan serat-serat kain itu sangat tipis, sangat kecil, jadi harus dilihat dengan menggunakan kaca pembesar. Maka dibuatlah oleh Antonie ini kaca pembesar teman-teman untuk memeriksa apakah kain-kainnya ini sobek atau tidak.
Nah, kemudian Anthony ini dia membuat kaca pembesar dengan menggunakan teknik penggerindaan kaca atau penggerindaan lensa yang dia pernah pelajari sebelumnya. Dan kemudian pada tahun 1669, Anthony ini dia mendapatkan pekerjaan baru teman-teman. Pekerjaan baru yang dia dapatkan yaitu sebagai wine tester atau penguji rasa anggur. Dan setelah dia selesai mengerjakan pekerjaannya sebagai wine tester, Anthony kembali menekuni hobinya dengan menggunakan kaca pembesar, mengamati setiap benda-benda kecil yang ada di sekelilingnya. Nah, karena dia selalu dan tekun untuk menekuni menjalani hobinya, Anthony ini menjadi lebih antusias sehingga dia menciptakan dan membuat lagi dari kaca pembesar itu. Dia penasaran sehingga dia membuat menjadi sebuah mikroskop dengan menggunakan teknik penggerindaan lensa yang telah dia pelajari sebelumnya. Dia kemudian menggerinda kaca-kaca dan dijadikannya sebuah mikroskop teman-teman. Dan awalnya karena hanya rasa penasaran dan hobinya itu untuk mengamati benda-benda kecil yang ada di sekelilingnya, Anthony kemudian mulai mengamati setiap benda-benda, diambilnya benda-benda itu seperti dia mengamati air hujan yang turun, diambilnya lalu dia amati di atas mikroskop buatannya, dia melihat ada apa saja di air hujan itu. Kemudian dia ambil air sungai, bukan saja air hujan, air sungai, tapi Anthony juga bahkan melakukan penelitian pada air kencingnya. Dia ambil terus dia lihat, dia amati di mikroskop untuk lihat benda-benda apa saja yang ada di air kencing itu. Kemudian dia menggunakan air ludahnya, menggunakan feses atau pup itu dia amati ada benda apa di pupnya. Bahkan dia juga mengamati darah. Nah, sehingga dia mendapati dari setiap penemuan-penemuannya yang dia lihat, dia dapati ternyata ada benda-benda kecil berupa hewan-hewan yang kemudian bergerak-gerak di atas mikroskop yang dia lihat, yang dia temui itu teman-teman. Kemudian dia menamakan hewan-hewan atau benda-benda kecil yang bergerak itu dengan nama animalcule. Hal ini disebabkan karena benda-benda yang bergerak itu serupa seperti hewan-hewan kecil yang sedang bergerak-gerak di atas mikroskop itu teman-teman. Kemudian Anthony ketika dia mengamatinya, dia melihat, dia kemudian menggambar setiap bentuk dari benda-benda kecil yang dia amati itu. Dia gambar, dia catat semua teman-teman. Penemuan-penemuan ini akhirnya membuat Anthony lebih antusias dan lebih penasaran untuk mempelajari dan mengamati setiap benda-benda kecil yang didapatinya dari mikroskopnya itu teman-teman. Anthony lalu mengembangkan kualitas mikroskop buatannya dengan cara dia melakukannya dengan menumpuk-numpuk lensa pada lensa mikroskopnya, dan jadilah sebuah mikroskop yang dapat memperbesar ukuran objek hingga 200 kali teman-teman. Nah, kemudian seluruh hasil temuannya itu dicatat, digambarnya, dan dikirimkannya kepada British Royal Society. Dan kemudian di dalam isi surat itu menjelaskan dan menggambarkan tentang temuan Anthony ini yang dia dapati, yaitu seperti protozoa, seperti jamur itu teman-teman. Kemudian dia dapati bakteri dalam bentuk batang, bentuk kokus, bentuk spiral. Dan kemudian dari British Royal Society memberikan predikat ilmuwan kepada Anthony. Dan akhirnya Anthony van Leeuwenhoek dikenal sebagai seorang ilmuwan penemu kuman. Tidak hanya itu teman-teman, Anthony juga dikenal sebagai seorang penemu sel darah merah dan sel darah putih, karena tadi Anthony sempat melakukan penelitian tentang sel darah tadi teman-teman. Dan juga Anthony tidak hanya mengirimkan temuan-temuannya itu, tapi dia juga mengirimkan lebih dari 300 laporan temuannya kepada British Royal Society. Nah, hingga akhirnya temuan-temuannya tentang benda-benda kecil itu membuat dunia sadar dan membuat dunia mengenal dan tahu tentang benda-benda dan hewan-hewan kecil yang juga ada di sekitar kita. Dan kemudian ilmu pengetahuan itu akhirnya berkembang menjadi ilmu mikrobiologi. Anthony pun meninggal dunia pada 26 Agustus tahun 1723 di kota kelahirannya Delft, Belanda. Dunia pun akhirnya mengenal Anthony sebagai seorang ilmuwan penemu kuman yang merupakan mikroorganisme kecil yang dapat menyebabkan penyakit pada tubuh manusia.
Nah, teman-teman, sekian cerita tentang kisah sejarah penemu kuman, yaitu Antoni van Leeuwenhoek. Dan tidak hanya menemukan kuman, dia juga menemukan beberapa jenis yang lain seperti sel darah pada tubuh manusia. Nah, teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen pada video ini jika video ini memberikan pengetahuan bagi teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!